Assalamualaikum. Podcast saya kali ini tentang cerita hidup. Jadi hashtagnya cerita hidupku. Nah, di sini saya akan membacakan cerita hidup seseorang. Sebut saja namanya John Doe. Kita mulai ya. Saya sebagai John Doe nih. Jadi saya ceritain sebagai John Doe. Memiliki sosok orang tua yang lengkap sudah pasti menjadi dambaan dan kebutuhan semua anak. Semua anak. Saya lahir bukan dari keluarga normal, kayak orang-orang di luar sana. Ayah saya mempunyai seorang istri lagi ketika saya masih kecil. Mungkin itu nasib yang tidak dapat saya tolak. Walaupun saya di masa kecil menginginkan kasih sayang dari seorang ayah. Udah pasti ya, semua anak pasti pengen memiliki kasih sayang lengkap dari seorang ibu dan ayah. Saat saya harus membicarakan tentang ayah, saya tidak pernah tahu apa yang harus saya katakan tentangnya. Yang setiap ke sekolah ambil rapot, selalu ada kedua orang tua lengkap yang menemani, selalu bisa cerita ke teman-teman tentang bagaimana hebatnya ayah. Tapi itu semua tidak ada dalam diri saya. Terkadang iri dengan mereka yang mempunyai keluarga lengkap. Meski saya mengetahui sosok ayah saya, namun saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya disayang olehnya. Tidak pernah tahu bagaimana ada percakapan antara father and son. Tidak pernah tahu rasanya kalau hari ibu pasti ada hari ayah. Ini nggak tahu juga rasanya. Terkadang keirian pasti ada sama mereka yang punya keluarga lengkap ya. Meski saya mengetahui sosok ayah saya, namun saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya disayang olehnya. Saya hanya tahu bahwa seorang anak pasti memiliki ayah selain ibu. Gak mungkin sendirian, atau salah satunya. Tapi saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup bersamanya, bersama seorang ayah. Saya tak pernah bisa membayangkan bagaimana rasanya dilimpahi kasih sayang yang tulus dari seorang ayah. Saya tak pernah merindukan kehadirannya dalam hidup saya. Tapi saya juga tak pernah membencinya. Ayah. Terkadang saya suka berbohong kepada teman-teman saya tentang ayah saya. Yang mana saya sangat takut untuk diejek jika mereka tahu ayah saya mempunyai istri lagi. Kebohongan tersebut berlanjut sampai pada saat saya duduk di bangku SMA. Waktu itu, saya dan teman-teman saya tertangkap polisi karena tawuran. Maklum, kenakalan remaja. Laki-laki namanya juga ya. Orang tua teman-teman saya pada datang untuk membebaskan anaknya masing-masing. Tetapi hanya ibu saya yang datang. Dengan keadaan lelah, sehabis kerja, dan nangis karena tahu anaknya masuk kantor polisi. Gak ada seorang ibu yang merasa baik-baik aja gitu loh melihat anaknya ada di kantor polisi. Pasti udah berbagai macam perasaan yang berkecamuk. Saya aja yang baca ceritanya udah mulai berkaca-kaca. Setidaknya saya bisa merasakan seorang ibu sendirian, anaknya adalah masalah, dan hanya dia yang bisa mengeluarkan anaknya dari masalah tersebut. Kejadian tersebut menjadi awal titik balik tentang pemikiran saya. Terkadang saya merasa kuat untuk mengatasi sendiri semua masalah dan beban dalam hidup saya. Namun ternyata saya sadar bahwa saya mempunyai seorang ibu yang kuat dan tanggung jawab untuk memperjuangkan anak-anaknya walaupun tanpa didampingi seorang suami. Mungkin teman-teman saya diberikan keluarga yang lengkap, tetapi saya diberikan oleh Allah ibu yang kuat. Jadi kenapa harus malu? Toh saya juga tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga yang lengkap. Semua sudah kehendak Allah
dan hidup juga terus berjalan. Tinggal bagaimana saya membuktikan bahwa saya mampu menjadi orang dengan kasih sayang seorang ibu tanpa kasih sayang seorang ayah. Kebohongan cuma akan menciptakan masalah baru. Mulai dari situ, saya mencoba untuk menguatkan hati saya untuk jujur tentang keluarga saya. Pesan saya kepada semua yang mengalami hal yang sama seperti saya, jangan malu, jangan berkecil hati. Tetap jalanin hidup, buktikan bahwa kita bisa hidup hanya dengan seorang ibu yang sangat hebat. Seperti pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Itu sepenggal cerita dari John Doe. Jadi untuk anak-anak yang mempunyai orang tua tunggal, salah satu contohnya adalah ibu aja, janganlah berkecil hati, karena ini bukan akhir dari segalanya. Tidak mempunyai seorang ayah itu bukan akhir dari segalanya. Ibu ini pasti sangat hebat sehingga mampu menghidupi anak-anaknya tanpa seorang suami di sampingnya. Dan dari cerita John Doe ini sebetulnya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus lebih sayang sama ibu kita. Jadi muliakanlah seorang ibu. Insya Allah rezeki kalian akan datang dengan kalian memuliakan seorang ibu. Dari cerita ini ada positifnya, bahwa kan kita pernah ya mendengar bahwa gue dari keluarga broken home nih gitu. Mungkin ini salah satunya yang bisa disebut sebagai keluarga broken home. Tapi tergantung lagi bahwa kadang-kadang konotasi broken home itu dengan konotasi negatif. Kalau saya rasa itu tergantung persepsi orang masing-masing. Misalkan saya dari keluarga broken home, terus karena keluarga saya broken home, saya menyalahkan keadaan, saya melakukan hal-hal yang gak benar. Ngapain, toh saya juga bukan dari keluarga yang lengkap lah, keluarga baik lah segalanya. Itu bukan menjadi satu alasan menurut saya sih. Saya gak bisa bilang bahwa saya dari keluarga broken home, karena alhamdulillah saya tidak berada dalam posisi itu. Tapi yang jelas adalah dengan berbagai di sekitar saya banyak orang yang dididik atau hanya dengan salah satu orang tua tunggal, apalagi dengan ibu, itu adalah pilihan. Belum tentu juga dari keluarga yang lengkap akan menjadi anak yang baik-baik saja, karena tergantung lingkungan dan orang tua juga. Jadi janganlah broken home itu menjadi suatu alasan bahwa gue rusak karena gue dari keluarga broken home. Itu bukan suatu alasan. Itu adalah pilihan. Pilihan yang kalian pilih. Mana yang mau kalian pilih? Mau milih gue dari keluarga broken home dan gue bisa sukses, atau gue dari keluarga broken home dan gue jadi jelek atau susah karena keluarga broken home itu. Kalau saya pikir lebih baik kita maju ke depan, malah menjadi suatu acuan bahwa walaupun gue dari keluarga broken home, tapi gue bisa sama dengan orang-orang sukses lainnya. Karena apa? Karena dengan orang tua tunggal itu lebih berat. Dia harus menjadi seorang ayah, seorang ibu untuk mendidik anaknya, belum mencari nafkah. Dan kita harus appreciate dengan seperti cerita John Doe tadi, bahwa ibu si John Doe ini kuat dan tangguh loh gitu.
menghadapi hidup ini. Dan ibu ini tegar banget sampai anaknya menjadi seperti sekarang ini. Dan alhamdulillahnya anaknya juga mengambil hal yang jalan yang istilahnya positif gitu. Jadi pesannya adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah segala sesuatu dimudahkan oleh Allah. Dari cerita ini banyak hal yang bisa kita petik, bahwa banyak jalan menuju hal yang positif. Walaupun awal jalan kita itu nggak bagus, dan kita berusaha untuk tidak mengalami hal yang gak bagus di sebelumnya di kehidupan kita yang akan mendatang. Sekian dulu ke cerita hidupku kali ini dari Mr. John Doe. Nanti akan ada cerita-cerita yang lain tentang cerita hidupku. Jangan lupa di like, subscribe, kasih komen. Kalau ada yang mau cerita, cerita hidupnya diceritain, komen aja di bawah atau DM ke Instagram aku. Makasih ya. Assalamualaikum.